Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Balik lagi nih di channel kebanggaan kita, Kajian Online. Teman-teman, obrolan-obrolan di netizen saat ini memang masih seputar terkait isu pemakzulan wakil presiden kita, Mas Gibran Raka Buming Raka, yang makin panas karena sejumlah tokoh nasional ikut menyuarakan pemakzulan atau pengkudetaan secara paksa wakil presiden kita. Nah, teman-teman, sejumlah tokoh-tokoh tersebut yang bergabung beraliansikan bernama teman-teman ini Purnawirawan. Kelompok Purnawirawan Jenderal ini rupanya teman-teman ketahuan menerima sejumlah cuan yang nominalnya tidak sedikit miliaran untuk mengganggu roda pemerintahan. Ini informasinya sangat mengejutkan kita, datang bukan dari saya tapi dari Purnawirawan asli. Ini jenderal asli yang mengatakan bahwa kalau Purnawirawan asli baik itu level jenderal, kolonel, laksamana tidak akan mengganggu konstitusi, tidak akan melakukan kudeta. Maka sudah dipastikan teman-teman, kalau misalnya ada Purnawirawan Jenderal, mohon maaf saya nggak akan menyebut nama, mungkin si A, mungkin si B, mungkin si C, mencoba untuk mengganggu roda pemerintahan, mencoba untuk melakukan kudeta, terlepas dengan apapun namanya teman-teman, itu sudah dipastikan ada unsur kepentingan. Informasi ini teman-teman kita dapat dari channel Brojo Musti di video yang berjudul Ditegaskan Komarudin Simanjuntak, Purnawirawan asli itu dukung pemerintah, bukan makar apalagi kudeta. Nah teman-teman, biar lebih lengkap kita mending simak dulu sambil nanti juga kita bakal reaction bersama, kita bakal diskusikan di kolom komentar gimana pendapat Anda terkait sekelompok orang yang mengatasnamakan Purnawirawan Jenderal tapi malah ingin mengganggu konstitusi, mengkhianati demokrasi, dan membodoh-bodohi rakyat dengan opini-opini liar terkait Mas Gibran Raka Buming Raka. Kita simak dulu teman-teman informasi selengkapnya. Kita buka mata kita. Mata lebar-lebar. Belakangan ini ada gerakan yang seolah-olah dari para Purnawirawan TNI Polri. Mengatasnamakan dukungan, mengklaim diri sebagai suara hati nurani, tapi diam-diam sibuk memantik api kegaduhan. Yang lebih parah, mereka bukan bagian dari wadah Purnawirawan resmi seperti Pepabri, LPRI, PPAD, PPIL, PPA, PP Polri, atau PEA. Bukan. Nah, kan? Nah, ini masalahnya teman-teman. Jadi sekelompok itu tidak bergabung, tidak tergabung dengan kelompok aliansi Purnawirawan resmi yang diakui pemerintah yang sudah berkekuatan hukum. Tapi tiba-tiba ya ujuk-ujuk saja datang muncul ke publik dan membawa isu pemakzulan wakil presiden. Yang mirisnya ini mengatasnamakan seluruh teman-teman, mengatasnamakan seluruh Purnawirawan. Jadi kita rakyat pada awalnya berpikir apakah para Purnawirawan Jenderal itu ingin mengkudeta Mas Gibran, mengganggu roda pemerintahan Pak Prabowo? Apakah semuanya? Kan di atas namakan semua, tapi sekarang ini Bapak Komarudin Simanjuntak membongkar siapa saja sih ini Purnawirawan yang rupanya ketahuan terima cuan, bahkan mungkin sampai miliaran rupiah untuk mengganggu roda pemerintahan. Kita lanjut lagi videonya. Mereka muncul entah dari mana, bawa bendera sendiri, dan bicara seolah mereka wakil semua Purnawirawan. Padahal yang sah, yang legal, yang berbicara atas nama kehormatan dan pengalaman panjang di medan tugas, itu jelas. Sudah ada wadah resminya. Dan yang benar-benar sah inilah yang tegas mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Mereka tidak gaduh, mereka tidak mengancam, mereka tidak menyusupkan agenda pribadi bertopeng nasionalisme palsu. Sekali lagi, yang sah sudah bicara, yang resmi sudah bersikap. Dan sikapnya jelas, menjaga soliditas TNI Polri, mengawal pembangunan nasional, mendukung Astacita, dan menjaga keutuhan NKRI tanpa gaduh, tanpa sandiwara. Sekarang kita tanya, siapa sebenarnya para Purnawirawan yang bikin gaduh ini? Kenapa mereka tiba-tiba muncul dengan agenda menggugat? Bahkan terkesan ingin menggulingkan bubur panas yang sedang dimasak bersama? Prabowo Gibran?
Apakah ini soal kekecewaan pribadi yang dibungkus kepedulian terhadap bangsa? Atau hanya ambisi yang terbungkus jubah kehormatan purnawirawan? Nah, ini nih. Jangan salah, rakyat bisa membedakan mana yang tulus, mana yang manipulatif, mana yang benar-benar ingin NKRI tetap utuh, dan mana yang sedang main api di tengah rumah yang sedang dibangun. Ingat, purnawirawan bukan berarti bebas seenaknya mengklaim kebenaran. Apalagi kalau mereka bukan bagian dari organisasi resmi yang diakui. Ini bukan zaman orasi kosong. Ini era di mana rakyat butuh kerja nyata, bukan intrik politik dari masa lalu yang tak relevan lagi. Prabowo dan Gibran hari ini sedang kerja, sedang jalan, sedang jaga arah pembangunan bangsa. Yang sah mendukung mereka, yang resmi mendukung mereka. Yang benar-benar cinta NKRI berdiri bersama mereka. Kalau ada yang mengaku purnawirawan tapi malah jadi sumber keributan, maka wajar publik teman-teman. curiga. Kalau Itu misalnya bukan suara ada rakyat. yang ngaku purnawirawan tapi malah bikin gaduh, bikin ribut, bikin kisruh, menebar makar, menebar hoax, maka rakyat juga ya bertanya-tanya, apa sih agendanya? Kenapa Mas Gibran sebegitunya ingin dijatuhkan? Kalau misalnya sebelum-sebelumnya teman-teman kita juga telah membahas, rupanya yang ditargetkan bukan hanya Mas Gibran tapi juga Pak Prabowo. Tapi memang untuk saat ini menjatuhkan Pak Prabowo itu cukup sulit. Rakyat masih sangat solid, menteri-menteri juga sangat solid. Jadi yang ditargetkan adalah Mas Gibran yang notabene-nya tidak beraliansi dengan partai manapun. Jadi kalau misalnya menjatuhkan Mas Gibran itu terbilang teman-teman ya bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo, di sini ada Gerindra teman-teman, partai-partai politik seperti Golkar, PKB, PAN yang mungkin sekarang masuk ke koalisi tentu tidak akan tinggal diam kalau misalnya Pak Prabowo dicolek. Karena itu salah satu yang ditargetkan adalah Mas Gibran. Mas Gibran dulu teman-teman ya mungkin berafiliasi maksudnya dengan partai PDIP, tapi kan sekarang sudah bukan bagian dari kadernya lagi. Bahkan partainya sendiri mengecap Mas Gibran sebagai pengkhianat karena ya kalah, mungkin syirik, mungkin ya iri karena tiba-tiba Mas Gibran dapat popularitas yang begitu luar biasa dan jadi wakil presiden termuda di Indonesia. Kita lanjut lagi nih teman-teman. Bukan suara tentara, itu suara kegaduhan yang sedang cari panggung. Dan mari kita perjelas, purnawirawan yang sah mendukung stabilitas. Purnawirawan yang sah mendukung konstitusi. Purnawirawan yang sah bukan tukang gaduh, bukan pelaku kudeta diam-diam. Maka jangan heran kalau publik mulai bersuara keras. Kami butuh pembangunan, bukan provokasi. Kami dukung yang bekerja, bukan yang sibuk nostalgia kekuasaan. Kami tahu siapa yang resmi dan kami tahu siapa yang pura-pura. Ini bukan hanya soal etika, ini soal legalitas. Soal kepercayaan rakyat, soal menjaga kehormatan TNI Polri yang dibangun puluhan tahun dengan darah dan pengabdian. Jangan kotori itu dengan ambisi pribadi yang ingin menjatuhkan Gibran dari jalur belakang. Jelas? Jelas. Tegas, data ada. Sekarang mari kita bongkar satu persatu. Jangan hanya berhenti di permukaan. Pertama, soal legalitas. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Maijen TNI, Purn Komarudin Simanjuntak itu bukan main-main. Beliau bukan orang sembarangan. Beliau bicara mewakili wadah resmi yang diakui, yang terstruktur, dan punya rekam jejak panjang dalam menjaga kehormatan Korp dan bangsa. PPAD, PPABRI, LPRI, PPAL, PPA, PP, Polri, PIR, itu bukan sekadar singkatan. Itu fondasi yang dibangun dari disiplin militer, bukan dari ambisi politik sesaat. Nah, sekarang kita tanya, kelompok yang ribut-ribut itu, masuk yang mana? Siapa ketuanya? Mana SK-nya? Apa rekam jejaknya? Jangan-jangan cuma ormas liar yang nyaru jadi purnawirawan. Kedua, soal niat. Gimana nih? Purnawirawan sejati tak akan pernah ikut memperkeruh. Mereka tahu stabilitas nasional itu bukan mainan. Mereka mengerti, mengkritik boleh, tapi menggulingkan pemimpin sah lewat opini palsu itu bahaya laten demokrasi. Dan bahaya itu sudah muncul, berkedok purnawirawan, tapi aksinya mirip operator politik hitam. Yang bikin kita geram, mereka bukan hanya menggugat Prabowo, tapi juga menyasar Gibran, anak muda yang justru sedang belajar dan bekerja untuk rakyat. Ini jelas bukan koreksi. Ini penggembosan, ini bukan masukan. Ini sabotas politik. Ketiga, soal hati nurani. Kalau benar mereka punya hati nurani, seharusnya mereka tahu
Rakyat sekarang sedang berharap, butuh ketenangan, butuh keberlanjutan, butuh stabilitas. Bukan hasutan, bukan propaganda dari masa lalu yang tidak mau move on. Dan Prabowo Gibran itu bukan simbol kekuasaan. Mereka adalah simbol transisi, simbol harapan, simbol bahwa Indonesia sedang masuk ke era baru, era kerja, bukan era dendam. Keempat, soal agenda tersembunyi, kita tahu arah anginnya, kita paham pola mainnya. Kacaukan narasi, gunakan tokoh militer tua sebagai tameng, sebar opini seolah-olah gelisah dengan situasi bangsa. Padahal ujung-ujungnya ingin menggiring opini publik untuk melemahkan Gibran sebagai wakil presiden. Lucunya, yang dikritik bukan kebijakan. Yang diganggu bukan program. Yang digoreng justru posisi politik. Ini jelas bukan kritik, tapi manuver. Dan manuvernya bukan untuk rakyat, tapi untuk diri sendiri. Kelima, rakyat tidak bodoh. Rakyat sekarang bisa membedakan mana purnawirawan yang masih menjaga kehormatan seragamnya dan mana yang menyewa seragam demi kepentingan kelompok. Rakyat bisa lihat mana yang hadir untuk mendukung pembangunan dan mana yang datang untuk memancing keruh air jernih. Dan ingat baik-baik, Prabowo bukan orang baru dalam dunia politik dan militer. Beliau tahu betul siapa yang setia dan siapa yang sedang bermain dua kaki. Gibran juga bukan anak kemarin sore. Ia dibesarkan oleh seorang negarawan dan sedang membuktikan bahwa generasi muda mampu menjaga api perjuangan tanpa harus ribut di media. Terakhir, mari kita bicara fakta. Fakta bahwa Prabowo dan Gibran menang dengan sah. Fakta bahwa program Astacita sedang berjalan. Fakta bahwa purnawirawan resmi mendukung pemerintahan. Fakta bahwa rakyat ingin tenang, bukan gaduh. Jadi, untuk yang masih coba main api, berhenti sebelum terbakar. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi dari Brojo Musti terkait kelompok-kelompok yang tiba-tiba ternyata muncul teman-teman. Dan lebih mengejutkannya lagi, ini bukan tergabung dalam aliansi atau kelompok organisasi masyarakat purnawirawan yang diakui berstatus hukum oleh pemerintah. Jadi ini yang mengatasnamakan purnawirawan itu kelompok siapa? Siapa ketuanya? Di mana didirikannya? Apa tujuannya didirikan? Kan ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah mungkin para purnawirawan yang kemarin teman-teman sejumlah 103 jenderal itu dibayar dapat cuan miliaran untuk mengganggu roda stabilitas pemerintahan? Karena teman-teman, kalau misalnya Mas Gibran ini masih kurang pengalaman karena masih muda, itu masih bisa diselesaikan dengan diberikan tuntunan, ya diberikan ini bimbingan oleh para senior-senior. Tapi kalau misalnya dikudeta, digulingkan, ini tentu bakal jadi cacat hukum bagi Pak Prabowo sendiri, bagi pemerintahan kita, bakal jadi catatan hitam juga. Bagaimana ini ada seorang anak muda yang ingin mengabdikan dirinya kepada negara dihalang-halangi, disabotase oleh orang-orang yang mungkin sangat larut dengan hegemoni kekuasaan era Orde Baru, di mana ya mereka menguasai panggung pemerintahan selama puluhan tahun. Gimana pendapat teman-teman? Setuju nggak sih dengan statement saya dan juga informasi yang kita dapat dari Brojo Musti? Atau mungkin teman-teman punya pandangan yang lain? Tulis di kolom komentar. Itu aja informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.